Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya lah kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 tertulis dalam Keluaran pasalnya ke-33 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seseorang berbicara dengan temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari ayat ini ada bahasa mengatakan berhadapan muka. Di zaman yang semakin canggih ini, dengan Android yang semakin luar biasa canggihnya, sehingga yang jauh semakin dekat. Yang boleh kita rasakan, tidak harus pulang kampung dulu baru bisa bertemu. Di dunia yang semakin canggih, di elektronik juga yang semakin canggih, kita sudah bisa berhadapan muka dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara, dengan siapapun. Bahkan kita bisa melakukan bisnis atau melakukan rapat keluarga melalui tatapan muka secara elektronik. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, ketika kita bertatapan muka, berhadapan muka, walaupun itu di dalam media sosial, kita bisa merasakan apakah teman kita bicara sedang sedih, apakah teman bicara kita sedang gembira, apa yang diutarakannya, apa yang dimaksudkannya, apa yang hendak diberitahukannya. Kita bisa melihatnya karena kita berhadapan muka. Demikian juga kita akan mengerti apa dan mengapa arah pembicaraan ketika kita berhadapan muka secara media sosial dengan rekan-rekan bahkan keluarga kita. Mimik kebohongan, mimik kejujuran, bahkan rahasia sekalipun dapat kita lihat melalui elektronik canggih ketika kita berhadapan muka. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, demikian juga yang dirasakan oleh Musa di hadapan Allah. Musa berhadapan muka dengan Allah. Allah berhadapan muka dengan Musa. Ini merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Karena apa? Bagaimana kita mampu melihat Tuhan? Bagaimana Tuhan mampu berbicara langsung kepada kita? Bagaimana kita berbicara langsung kepada Tuhan tanpa ada dinding pembatas? Pada waktu itu, Bapak, Ibu, Musa membuat sebuah perkemahan. Tetapi di dalam perkemahannya itu ada sebuah tempat untuk beribadah kepada Allah Israel. Musa membuat agar bangsa-bangsa itu berhadapan muka dengan Allah melalui ibadah. Karena Musa merasakan pertolongan, pembinaan, bahkan juga kekuatan Allah yang selalu menyertai Musa di dalam perjalanan bersama bangsa Israel. Kedekatan inilah yang membuat akhirnya Musa dan Allah berhadapan muka. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi batas antara Tuhan dan Musa, Musa dan Tuhan. Karena apa? Karena Musa hidup di dalam Tuhan, dan juga Musa berada di dalam tangan Tuhan. Inilah yang mau dikatakan kepada kita, Bapak, Ibu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari sejenak mendengar suara Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang mendengarkan suara kita, tetapi kita ikut serta mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita berhadapan muka dengan Allah, dengan segala apa yang kita lakukan di hadapannya. Ketika kita berbuat baiklah untuk Allah, supaya kita melihat wajah Allah dengan sangat jelas, dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan. Apalagi kepada orang-orang di sekitar kita.
Kita harus menceritakan tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah yang membuat kita mampu berhadapan muka. Tidak lagi ada jarak, tidak ada lagi spasi, tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi hamba dan Tuhan. Tetapi yang ada adalah sahabat, teman. Musa berteman dengan Allah. Tuhan berteman dengan Musa. Ini sebuah kedekatan yang sangat luar biasa. Tetapi hal ini boleh terjadi ketika kita taat seperti Musa. Ketika kita beribadah seperti Musa dan membawa rekan-rekannya agar turut ibadah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, ketika kita sudah berhadapan muka dengan Allah, di dalam doa kita akan mengenal Dia. Di dalam setiap penyertaannya. Ketika kita sudah berkomunikasi dekat dengan Allah, kita akan berhadapan muka, kita akan tahu mana yang Tuhan sukai, mana yang Tuhan tidak sukai. Inilah yang menjadi cermin untuk kita melangkah lebih berhati-hati, lebih waspada, agar setiap kehendak Tuhan mampu kita lakukan. Karena Allah selalu menyertai kita, wajah Allah selalu berada di sekitar kita. Hendaklah kita selalu berbuat kebaikan, seperti yang dilakukan Musa di hadapan Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sedang berhadapan wajah dengan Tuhan. Lakukan segala kehendak Tuhan dan senangkan hatinya. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah nama-Mu untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami, ketika di hari ini, di hari yang baru ini kami berhadapan wajah, berhadapan muka dengan Allah. Di dalam setiap kehidupan dan perjalanan kegiatan kami. Kami mohon Tuhan, cerminkanlah wajah-Mu di dalam kehidupan kami. Agar setiap langkah kami, setiap pekerjaan kami menyenangkan hati Tuhan. Ubahlah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarkanlah kami melihat kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.